Baik para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita tadi sudah mengikuti Khatmil Quran sekaligus tahlil dan juga doa Khatmil Quran bersama Jasnu. Dan untuk selanjutnya sesaat lagi kita akan segera mengikuti ngaji online. Namun sebelumnya kami ingin menginformasikan bagi Anda yang ingin hadiah spesial giveaway ngabuburit Ramadan online, caranya kirimkan foto selfie Anda dengan latar belakang ngabuburit online, baik Khatmil Quran atau tausiah online. Ini sudah ada pengirim, ada yang sudah mengirimkan ini. Ini ada, bisa di layar bisa Anda saksikan ini contoh lomba selfie. Bukan contoh, memang ini salah satu peserta yang sudah mengirimkan. Jadi hanya seperti ini saja. Saksikan, ikuti ngabuburit online Ramadan 1441 Hijriah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kemudian Anda foto seperti ini, kirimkan. Sangat simpel sekali, sehingga ini memudahkan bagi Anda untuk mengikuti tantangan kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya sudah hadir di studio kami Ustadz yang biasanya sering akrab dengan jamaah di beberapa stasiun televisi. Beliau sudah sangat terbiasa. Assalamualaikum Ustadz. Saya ngaturinya bukan Ustadz dong ini ya. Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam cita sehat. Alhamdulillah. Betul. Bu nyanyi ya Ustaz. Bu nyanyi cita alhamdulillah sehat. Oke. Pada kondisi sekarang tampaknya kita harus menunda dulu untuk kumpul-kumpul dengan jamaah, ribuan jamaah. Biasanya Pak Yai menyampaikan tausiahnya langsung di hadapan ribuan jamaah. Namun karena satu hal, kita harus melakukan ini semua dengan cara online. Baik pemirsa, Yai sudah siap nggih? Dan juga para santri yang ada di depan ini, sahabat-sahabat dari Remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, terima kasih hadirnya. Dan pemirsa, segera saja kita ikuti bersama ngaji online bersama dengan Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'i qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Gus Hilmi yang saya hormati, Bu Nyai Cita yang saya hormati, para pemirsa semuanya yang ada di seluruh dunia yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Ngaji online dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan virus corona cepat dihilangkan oleh Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan virus corona cepat dihilangkan oleh Allah, cepat hilang dari bumi Nusantara. Bapak Ibu pemirsa semua yang saya hormati, ada Pak Direktur, Pak Prof. Dr. Kiai Haji Sujak juga rawuh, alhamdulillah. Perlu saya sampaikan pengajian sore hari ini dengan tema susah dohir tapi bahagia batin. Secara dohir kelihatannya susah tapi batinnya sangat bahagia. Karena memang di saat-saat COVID seperti ini, seolah-olah orang itu kan susah. Karena kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak beriman itu ditentukan karena tiga hal.
Yang pertama karena terpenuhinya kebutuhan primer. Yang kedua terpenuhinya kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan aksesoris. Kalau ketiga-tiganya ini terpenuhi, ini memang secara dohir itu adalah orang yang bahagia. Akan tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada semacam potong kompas, ada semacam potong kompas, jalan alternatif, bahkan itu potong kompas yang cepat menuju kebahagiaan. Walaupun kebutuhan primernya kurang terpenuhi secara dohir, kebutuhan sekundernya kurang terpenuhi, mungkin rekreasinya, mungkin silaturahminya, apalagi kebutuhan aksesorisnya yang selama ini biasanya sering ya pakai barang yang mahal, sekarang ternyata barang-barang yang mahal itu seolah-olah tidak berarti. Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah, ada jalan pintas menuju kebahagiaan hakiki. Apa itu? Yaitu apabila orang itu mau menghentakkan dua sayapnya, yang dua sayap itu akan cepat terbang tinggi menuju kebahagiaan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dua sayap yang harus kita hentakkan untuk bisa menjadi terbang tinggi, untuk mencapai kebahagiaan hakiki? Satu, kalau mendapat nikmat itu syukur, kalau mendapat ujian itu sabar. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada, marilah kita bersama menyikapi yang semacam ini, wabah semacam ini. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup ini adalah wayah-wayahan. Saiki ono wayahe seneng, ono wayahe napa? Susah, ono wayahe lancar, ono wayahe kok men kabeh gak cocok akhire. Ono wayahe lancar, ono wayahe seret, ono wayahe awan, ono wayahe bengi. Semuanya ada waktunya. Oleh karena itu maka waktu ini pasti akan berlalu, tidak akan mungkin berlama-lama. Ayatnya jelas kok, inna ma'al usri yusra. Cuma orang itu rata-rata nggak mau melaksanakan ayat ini. Maunya itu yusra terus. Ayatnya kan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tapi rata-rata ayat ini kan nggak mau tuh orang itu. Saya masih ingat diceritani sama guru saya Romo Kiai Haji Hasyim Muzadi. Terus orang itu rata-rata pengennya inama'al yusri yusro. Mari yusro yusri, mari yusri yusro terus. Jadi sesungguhnya enak, mari enak, mari enak kok enggak mungkin. Ini hidup, maka dalam kesempatan ini mari kita, batin kita, bahwa seringkali kita mendengar ucapan rumput tetangga itu lebih apa? Lebih hijau. Kehidupan orang lain itu adalah kayaknya lebih enak. Kehidupan orang lain kayaknya lebih bergengsi secara ekonomi, secara karir, mungkin secara derajat, kayaknya jauh lebih enak daripada kita. Sebenarnya bahagia itu milik siapa? Bahagia itu adalah milik diri kita sendiri. Yang menanamkan kebahagiaan adalah diri kita sendiri, yang melekatkan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Maka bahagia dan tidak itu tergantung
siapa atau tergantung diri kita mau menanamkan kebahagiaan atau tidak. Maka tanamkan dalam diri kita, wis urip niki tetap disyukuri, alhamdulillah. Tetap harus selalu happy, harus selalu bahagia. Untuk apa susah, untuk apa susah, susah itu tak ada gunanya. Maka harus happy, harus bahagia. Di tengah ada pandemi COVID-19 ini tetap harus selalu bahagia. Yakinlah kepada Allah bahwa inna ma'al usri yusra. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, kemudian jalan pintas yang saya sampaikan tadi, apa tadi? Kalau sayap kanan ini kalau dapat nikmat adalah syukur, sayap kiri kalau dapat ujian sabar. Kedua sayap ini kalau kita bisa gunakan, kita panjat, kita hentakkan, kemudian terbang tinggi, kita cepat dekat dengan Allah dan akan menemui titik kebahagiaan hakiki. Alhamdulillah. Nah, cuma rata-rata tiyang niku mboten ngoten, Gus. Tiyang niku rata-rata nek oleh nikmat lali syukure, nek oleh musibah lali sabare. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Yai Syukron Jazilan tadi. Kok sepertinya sesuai ya, Yai Syukron, kita dianjurkan untuk bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, dan sebaliknya ketika kita mendapatkan musibah kita bersabar. Dua sayap ini ketika dihentakkan bersama-sama, insya Allah akan cepat dekat dengan Allah. Amin. Betul, ngoten nggak Yai? Baik, akan kita jeda sebentar, kita ikuti bersama. Kita bersama-sama membaca salawat li khamsatun. Khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Baik, kembali bersama dengan kita di Ngabuburit Online Ramadan 1441 Hijriah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
Para pemirsa, baru saja kita simak bersama sholawat li khamsatun. Kami ingatkan bagi Anda yang belum mengirimkan, segera kirimkan, masih ada kesempatan untuk Anda. Dan Yai, ini ada pertanyaan yang masuk lewat sosmed. Ini kami bacakan, nggih. Nggih. Pandemi COVID-19 menjadi bencana di bulan Ramadan. Bagaimana kita selalu bersyukur di tengah-tengah bencana ini. Ini kan memang tidak mudah kondisi seperti ini, tapi kita harus tetap disuruh bersyukur. Nah, cara bersyukurnya seperti apa? Dari Suruhul Khair Lamongan. Dari Monggo, Lamongan. Yai. Terima kasih Bu Nyai Cita bahwa dan seluruh pemirsa TV nasional Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di seluruh Indonesia, seluruh Jawa Timur. Dalam situasi apapun itu tetap kita harus bersyukur, sekalipun ini ada pandemi. Bagaimana caranya? Kita masih diberi sehat oleh Allah, kita masih diberi bisa memakmurkan Ramadan, walaupun itu tidak di masjid tapi di rumah. Rumah itu juga masjid. Al masjidu kullu ardun, semua bumi itu masjidnya Allah. Jadi karena sekarang situasi seperti ini, ya kita meningkatkan ibadahnya di rumah. Jangan terus gak di masjid, terus di rumah juga enggak. Nah ini, maka sebenarnya ini satu pelajaran yang sangat berharga. Allah ini sekarang sedang menunjukkan kekuasaannya. Manusia yang selalu banyak rencana diungkret dari Gusti Allah, tek, seluruh dunia secara global akhirnya orang akan mengadakan berpikir ulang. Nah, salah satu cara syukurnya kita bertobat bersama-sama. Kersane Allah cepat ngilangaken virus corona nih. Dan Allah itu lebih merdu, lebih senang mendengarkan suaranya orang-orang yang bertaubat daripada suaranya para ustadz yang seneng ngaji. Mengapa? Karena kalau ustadz seneng ngaji itu sudah kebiasaannya. Tapi kalau orang ahli maksiat, orang-orang yang banyak dosa kemudian bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu Allah mendengarkan suara-suara orang bertaubat itu jauh lebih senang, lebih merdu, lebih nikmat. Maka kesempatan inilah yang saat ini kita bersyukur kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah di rumah yang maksimal gitu nggih. Insya Allah kalau ibadah-ibadah ini maksimal, lama-lama ada kekuatan spiritual. Ada kekuatan apa? Spiritual. Begitu Bu Nyai. Jadi salah satu cara bersyukurnya adalah kita dengan meningkatkan banyak ibadah di rumah. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TV Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang saya hormati, kedua sayap ini seringkali ini yang lebih kuat tekanannya adalah tekanan kalau orang itu sabar. Jadi kalau diuji sabar, ini seringkali tekanannya lebih kuat. Yang kadang-kadang tekanan kurang kuat ini kalau oleh nikmat terus gak syukur. Jadi orang itu rata-rata diberi ujian itu sabar, itu bisa. Tapi ketika diberi nikmat bisa bersyukur, ini sedikit sekali. Makanya Allah itu membagi. Ada istilah bersyukur, mengucapkan senang itu dengan hamdalah. Itu namanya hamdalah, terima kasih. Alhamdulillah oleh nikmat, alhamdulillah sehat. Itu syukur kelas bawah. Ada tingkatan lagi namanya syukur. Syukur itu terima kasih dibarengi dengan memberi. Apalagi sekarang, situasi sekarang, di samping kita harus banyak bertobat, kita banyak sedekah. Sing suge-suge saatnya sekarang membantu yang lemah, membantu yang kesulitan. Insya Allah Allah akan cepat memberikan pertolongan kepada kita.
Jadi kalau syukur itu apa tadi Bapak Ibu sekalian pemirsa, adalah terima kasih dibarengi dengan memberi. Nah yang ketiga ini yang paling berat itu adalah tidak hamdalah, tidak syukur, tapi syakur. Syakur itu adalah dalam situasi apapun tetap syukur kepada Allah. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu mendakwakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun, dan sedikit min ibadi dari hamba-hambaku syakur, yang selalu syukur. Jadi dalam situasi seperti ini, pandemi, ada wabah, ya tetap syukur kepada Allah. Jangan sampai kita tidak syukur kepada Allah. Masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, masih diberi kesempatan untuk saving spiritual. Ini penting ini. Jadi kalau imunitas penting, kekuatan iman penting, itu dari dalam. Tapi kalau dari luar, kekuatan langit itu namanya kekuatan spiritual. Nah, kekuatan spiritual itu muncul kalau orang itu ada saving amal. Kok menekap mantuk-mantuk ini? Ada saving apa? Amal. Oh, nonton saving amal. Makanya amal itu harus banyak. Amal baik itu harus yang banyak. Sing cilik, sing gede dilakoni kabeh. Nanti akan ada kekuatan di luar diri kita. Namanya kekuatan spiritual. Pernah ada satu contoh, Gus. Dulu ada orang terjebak ketika dia naik gunung, ternyata gunungnya longsor, ternyata dia terjebak dalam gua, gak bisa metu karena pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Metu gak iso. Dia ngaji yo gak iso, umpamanya dudu ustaz. Ceramah yo gak iso, maca Quran yo grodal-gradul. Grodal tambah gradul cerita. Ya toh? Tapi apa? Ternyata ada kekuatan spiritual di situ. Ada saving amal. Ya Allah, ada tiga pemuda kan? Ya Allah, kalau memang ini menjadi amal saya yang baik, yang kau terima ya Allah. Saya dulu pernah jadi majikan ketika ART, asisten pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga saya itu, mbaknya itu gaji yang terakhir gak diambil. Akhirnya ternyata ada gaji yang terakhir gak diambil-ambil, dia keluar. Akhirnya gajinya itu saya belikan kambing perempuan betina. Kambingnya mana wakeh tukone sapi mana wakeh tukone unta nih pirang-pirang kandang. Karena dia sudah nggak pulang bertahun-tahun. Pada saatnya dia datang, tanya, "Assalamualaikum majikan, saya dulu kan waktu pulang gaji saya yang bulan terakhir belum saya ambil. Terus saya ingin minta gaji saya yang dulu belum pernah saya ambil." Apa jawabnya? "Nggih Mbak, siap. Itu gaji sampean yang terakhir kemarin. Itu ada 5 kandang isinya unta kabeh itu." Kaget pembantu. "Loh, kok iso aku ndonto saya itu cerita dikembangkan jadi 5 kandang. Akhirnya 5 kandang itu untanya diambil semua, tidak disisai satu pun. Ya nasib ini. Akhirnya dia dengan ikhlas membantu asisten rumah tangga. Ya Allah, kalau memang itu menjadi satu amaliyah saya yang kau terima, bukakanlah batu besar ini. Akhirnya batu itu Gus buka, kerak, buka, tapi nggak bisa tuntas, belum bisa keluar ya. Mengapa? Kekuatan spiritualnya cuma segitu. Coba itu punya amal lagi bisa langsung tuntas. Nah ternyata yang satunya, ya Allah, saya ini pernah berbakti kepada orang tua saya pernah membeli sesuatu yang sangat saya cintai, membeli sesuatu yang sangat dicintai istri saya, anak saya,
tapi karena tiba-tiba ibu juga kepingin itu, akhirnya barang itu saya serahkan kepada ibu saya dan keluarga mengalah demi kebahagiaan orang tua. Barangkali itu menjadi amalia, akhirnya jadi kekuatan spiritual. Jadi waktu itu gerak berubah. Ini namanya kekuatan di luar diri kita. You understand? Yang terakhir, ada pemuda di mana dulu pernah mencintai seseorang, orang gadis, ternyata ditolak. Jadi cinta ditolak gak saiki tok, mbiyen ya wis. Akhirnya dia tidak mau, ternyata wanita itu kembali kepada masnya tadi, ingin, saya nggak apa-apa sekarang kamu cintai saya karena butuh uang, berapapun pokoknya saya butuh uang, apapun yang kau lakukan karena kamu senang saya, silahkan, yang penting saya sekarang pinjam uang. Ternyata laki-laki itu adalah ingin mensetubui gadis itu, ternyata karena memanfaatkan dia butuh uang, ternyata di tengah-tengah saat mau melakukan, belum melakukan, ternyata ada suara, ya Allah, apakah kamu rela akan merobek-robek kain yang masih bersih? Ternyata orang itu langsung takbir Allahu Akbar, tobat, nggak jadi melakukan. Barangkali itu menjadi kekuatan amaliah baik saya, ternyata betul ngelakoni, wis arep ngelakoni gak ono uang tapi gak sido. Akhirnya itu jadi kekuatan, gerak batunya, akhirnya pintunya buka semua. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo sama-sama, sayap kanan kita syukur, sayap kiri kita sabar, kita panjatkan bersama, insya Allah pertolongan Allah akan segera tiba. Biasanya wong niku nek diuji gak enak iku akeh sing kuat, tapi nek wis diuji enak rada mlete biasanya gak patek kuat, wonge ya teko nduk kene iki ya. Nggih, jadi biasa diuji melarat iku sik akeh sing kuat, tapi nek wis diuji sugih biasane gak patek kuat, terus neko-neko macam-macam. Nggih, mudah-mudahan ini hentakan sabar ini biasanya lebih cepat kepada Allah, karena ini kurang menghentak ya, syukurnya ini biasanya kurang. Oleh karena itu alhamdulillah di tengah-tengah situasi Covid semacam ini kita tetap diberi kekuatan oleh Allah, kuat iman, kuat Islam. Mudah-mudahan dulur-dulur kabeh hidupnya ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya diparingi sehat walafiat di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini, masih kita bisa berterbang tinggi melaksanakan kreativitas, ada ngabuburit online, dan ini pertama kali di dunia. Tepuk tangan ini, Masya Allah. Tepuk tangan, alhamdulillah. Saya doakan semoga barokah semua, dan mari kita berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dulur-dulur dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ikhlas, insya Allah barokahnya ngabuburit Ramadan, ngaji online, virus corona, ngaji Ramadan di Masjid Nasional Akbar, virus corona dihilangkan oleh Allah dari bumi Nusantara dan dari dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanik. Allahumma adfa' 'anal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghya was suyufa wal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina khassah Indonesia wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, syukron jazila, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah telah kita ikuti bersama ngaji online bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syukron Jazilan MAG, yang kebetulan beliau tadi juga mengajak kita bersama-sama untuk bersyukur dan juga bersabar. Dan ujian ketika kita diberikan nikmat itu biasanya jauh lebih berat daripada ujian berupa sabar. Baik pemirsa, itulah tadi tayangan yang bisa kami persembahkan. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yai, terima kasih atas kehadirannya dan pencerahannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di lain kesempatan. Esok jangan lupa kita bertemu lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.